Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan, jadi sudah Al-Baqarah ini yang diulang-ulang. Mari kita baca dulu sampai wabil akhirati hum yuqinun, sampai sampai 5 itu ya, sama-sama supaya hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ya, 5 sama penutup yang sebenarnya yang kriterianya itu hanya 4. Apa itu? Beriman dengan yang gaib. Yang gaib. Beriman dengan gaib. Sudah itu apa lagi? Mendirikan salat. Sudah itu apa lagi? Mendirikan salat. Ya. Menginfakkan sebagian rezeki. Terus apa lagi? Beriman pada dengan kitab yang diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Kan itu? Ya. Kan itu 4 itu. Mana itu ya? Ulang lagi. Pertama, beriman dengan yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki. Yang keempat, beriman dengan Al-Quran dan kitab sebelumnya, min qablik, kan gitu. Ya. Sebenarnya 5 ini masuk, 5 yang satu lagi beriman dengan hari akhirat. Jadi kadang-kadang saya terbawa juga urian orang jadi 4, dan sebenarnya 5. Ya. 5 ya. Ada pun yang ke-6-nya itu menyatakan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau dibuat pertanyaan, siapakah yang telah mendapat hidayah?
atau siapakah yang telah menguntungkan hidup? Orang yang Beriman beriman dengan yang gaib. yang gaib. Sudah itu mendirikan Salat. salat. Sudah itu menginfakkan sebagian rezeki. Terus beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya. Nah, terus beriman dari hari akhir. Itu dia. Yang 5 itu. Nah, jadi dari susunan redaksinya itu beda-beda. Nah, jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan izin Allah juga ya, maka kita bisa bercakap-cakap. Nah, itu yang diingat dulu, bisa bercakap-cakap, bisa berpikir-pikir, merasa-rasa. Nah, itu karena masih kita pelihara. Nah, terus yang kita yang mana sebenarnya? Yang aku itu yang mana sebenarnya, kan masih yang sebenarnya itu, makanya dia juga sebenarnya dikasihkan. Jadi masih gelombang itu juga yang yang bicara-bicara. Jadi selain dari itu tidak mungkin. Nah, jadi itu yang disebutkan itu, redaksinya beda-beda. Jadi itu makanya begini. Al-Quran pertama kita membaca dan menulis. Nah, ingat itu ya. Sudah pandai membaca dan menulis, kan hurufnya huruf Arab ya. Iya. Membaca, menulis. Kalau membaca kan terpaksa melibatkan bagaimana fonetik mengungkapkan makhraj, bagaimana apanya. Nah, menulis begitu juga. Jadi anak-anak cucu kita ajarilah itu membaca, menulis. Membaca, menulis. Ya, sebabnya kalau membaca saja payah juga. Kalau nggak pandai nulis-nulis nggak bisa. Jadi itu satu paket. Kalau sudah bisa membaca, menulis, yang kedua apa? Baca, menulis, mengerti apa yang memahami. Mengerti apa yang Belum. Itu jauh baru tuh. Membaca, menulis. Membaca, menulis satu paket. Apa yang kedua? mengerti apa yang ditulis. Ya, yang kedua yang kita sedang pelajari ini, mengerti susunan bahasanya. Ya. Kalau sudah pandai menulis, membaca, sudah itu kita paham bentuk-bentuk kata yang ditulis, kemudian jabatan-jabatan kata, sama artinya itu kan sudah jalan bahasa itu. Itu dia. Jadi jalan bahasa ini cuma ada naik sedikit ke atasnya lagi, itu yang apa maksudnya kalau gini gaya bahasanya. Apa ini? Itu yang masuk dengan kesastranya. Itu yang ilmu balaghahnya. Jadi itu kelompok yang kedua. Baru kelompok ketiga itu bisalah apa sebenarnya maksudnya begini. Baru itu kan langsung sudah maksud lagi. Itu yang tafsir. Jadi kalau maksud tafsir, kalau terjemahan, mungkin memerlukan terjemahan itu, maka yang sudah kita alami. Jadi begitu mempedomani Al-Quran. Diulang lagi ya. Sekarang kita kan ingin kalau tidak melihat pedoman Al-Quran, coba misalnya, kalau tidaklah kita, ini pakai tidaklah ya, kalau tidaklah kita melihat Al-Quran, ini kita hidup ini lalu apa pedoman, apa panduan kita kira-kira dibuat? Panduannya ya undang-undang manusia. Alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru. Apa Bu? Alam takambang jadi guru. Ya, bisa alam takambang jadi guru. Itulah pitua Minangkabau tuh mah. Ya, ya bisa. Ataupun itulah tadi itu
Bagaimana orang banyak begitu kan itu menurut itunya itu. Macam awak Bamangko sampai dibikin dasar negara Republik Indonesia Pancasila kan karena berpikir-pikir itu tuh. Sudah itu belum lagi suku-suku, adat-adat yang pakainya undang-undang. Jadi begitu ya. Kalau enggak, sekarang ada Quran. Kan itu maka sering benturan jadinya. Kenapa benturan? Karena tradisi-tradisi itu sebagian orang enggak suka dirubah, enggak suka dialih. Ya pun enggak tuh. Ini coba pikirin anak-anak. Wajadna abana. Iya. Enggak, itu maka ada bentur-benturan itu. Jadi orang-orang pandai sebagian yang pandai akal-akalan lah daripada bentur-benturan dicocok-cocokan sajalah. Ya. Artinya apa ya? Jadi kalau tidak ada Al-Quran, itulah pedoman kita. Maksudnya mengikut kepada apa yang dibikin orang tua-tua dulu, terus kadang-kadang karena sepakatan berubah-ubah, ada yang hukum-hukum adat, jadi yang menghukum nanti masyarakat. Misalnya dia nggak berpakaian jalan, kan berarti akalnya juga menghukum malulah kita jalan tengah orang banyak berpakaian, kan gitu-gitu aja. Jadi akhirnya kita sudah manusia ini karena sejak dari Nabi Adam Allah sudah menyediakan itu, dikasih pedoman. Sekarang pedoman Al-Quran ini yang kita kan ada Al-Quran sama kita ini. Bagaimana caranya? Caranya harus pandai membaca dan menulis, satu. Atau kalau misalnya mendengar-dengar sajalah, mendengar-dengar ceramah ya nggak apa-apa. Tapi kan kita ingin yang realnya, pandai menulis, pandai membaca. Sudah itu apa lagi? Belajar bahasa. Mengertilah bahasa, jalannya. Kalau bahasa kan sudah terlibat itu. Tata bahasa, undang-undang, kawaid, sastra, kan gitu. Lengkap sama arti-artinya itu. Setelah mengerti itu, apa biasanya? Itu yang tadi itu. Percaya kita apa enggak? Gitu. Kan sudah dibaca gitu. Percaya atau tidak gitu. Dicoba tidak percaya misalnya. Lalu yang mana lagi mau dipercayai? Kok la S8 ke jawab? Ya, jadi itu mencocokkan Al-Quran ini untuk pedoman hidup manusia. Di situ Al-Quran pedoman manusia atau pedoman orang beriman? Manusia. Kalau asli ayat yang pertama, hudallin lil iman atau hudallin nas? Hudallil muttaqin. Iya, hudal muttaqin itu sudah spesifiknya itu. Yang aslinya adalah hudallin nas. Ya, coba kalau baca misalnya mulai turun di bulan Ramadan, coba sambung kalau dapat ya. Syahrul Ramadan. Terus apa? Unzila fihil Quran. Apa lagi? Hudallin nas. Ulang, coba sama-sama. Syahrul Ramadan. Dibaca Ramadan itu. Ramadhani. Kenapa nah? Apa film syarif apa bro? Ya dia mudhafun ilaih juga kan, Ramadhan jabatannya kan mudhafun ilaih juga. Ya. Tapi bukan ke bawah barisnya, diganti ke atas karena Ismul Lazi Lam Syarif. Ya, ismu al-lazi lam syarif. Jadi yang tidak bertanwin. Jadi ada 9 ya. Itu nanti itulah kaji-kaji apa? Kaji-kaji dado karjulai. Jadi ya. Jadi syahrul Ramadana, terus unzila
Fihil Qur'anu Qur'ani. Qur'ani. Unzila. Unzila. Fihil Qur'an. Turun Qur'an. Tapi pasif unzila. Unzila. Qur'anu. Diturunkan Qur'anu. Itu dia. Pasif ya. Terus gunanya diturunkan Quran hudallin nasi. Petunjuk bagi manusia. Iya. Secara semuanya ya Pak. Iya. Cuma manusia karena nggak mau nggak semuanya terima, maklum permainan macam lah. Maka adapun hudallil muttaqin itu sudah spesifiknya tuh. Maksudnya hudallil muttaqin itu kalau dipelajarinya nanti Al-Quran, maka nampak nanti siapa yang ingkar, siapa yang munafik, siapa yang fasik gitu. Ya. Bawa kunci ya. Kemana? Matian lampu luar. Ya, paham itu maksudnya. Ya Pak. Jadi Al-Quran adalah pedoman bagi Semua manusia. Tapi kenapa ada lil muttaqin? Ada misalnya, itulah setelah dipelajari Al-Quran menjelaskan bahwa ada manusia berpura-pura, ada manusia tidak mau, ada macam. Kalau orang yang sudah betul menjaga dirinya, inilah. Jadi ini yang kita pelajari. Jadi ya kalau nggak mau itu maka nanti macam di pangkal surat surat Kahfi. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitab. Itu kan sudah spesifik. Terus disebutkan walam yaj'al lahu wajah qayyima. Baru yunzira ba'san sadida. Kalau tidak mau mengikuti Al-Quran pasti menderita. Enggak percaya saya katanya. Kalau ada nanti masih orang menjawab, enggak. Cobalah pelajari isi Quran. Berarti jelas arahnya gitu. Kalau selain daripada Al-Quran dipelajari tidak jelas, cobalah. Kalau Quran dipelajari jelas arahnya. Begitu juga Taurat, Zabur, Injil. Cuma yang belakangan kenapa salah dari Quran itu tahunya. Kenapa begini ya? Kok begini? Berarti ini ditukang-tukangin juga. Itu makanya dirubah tempatnya macam-macam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau begini Al-Quran pedoman hidup. Ulang lagi. Bagaimana caranya? Pandai menulis, pandai membaca. Sesudah pandai menulis membaca, tapi jangan lama kali. Belajar fonetik jangan lama kali. Bahasa Inggris kan nggak lama kali fonetiknya. Pasti penekanannya beda. Orang Cina berbahasa Inggris dengan India beda itu. Pronunciation-nya beda apanya. Itu makanya di Arab pun diterima kiraat itu kadang-kadang beda. Ada mengatakan yu'minun, ada yang mengatakan yuminun. Jadi bukan itu yang diperselisihkan. Ya. Setelah pandai tata bahasa, lengkap itu. Tata bahasa itu susunannya, terjemahnya. Baru sampai sastranya itu. Kenapa jalannya seperti itu? Kenapa dahulukan bil akhiratihum yukinun? Yang baiknya kan, kalau menurut bahasa itu kan, allazina yukinuna bil akhirah. Kenapa wa mimma razaqnahum yunfikun? Sebaiknya kan allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Itu gaya-gaya dari ilmu bahasa lagi. Setelah kita mengerti, baru tanya, Anda percaya atau tidak? Kalau kita tentu percaya. Allazina yu'minuna bil. Kalau dicoba nggak percaya, coba cari apa yang lain. Makanya ada
dalam Al-Quran itu, cobalah selain daripada Al-Quran. Masih adakah selain daripada Al-Quran jadi pedoman hidup manusia? Begitu. Saya pribadi pun saya rasakan ya, cobalah macam kita ini. Kan sering saya tanya itu, kita makin lama makin tua, makin lama sakit-sakitan, sudah itu lama-lama sendiri, lama-lama bagaimana, cobalah apa dibikin, sudahlah memang begitu gitu, itu namanya mencari gantungan diri itu. Entahlah hamba nak buat pikir mana tu di mati bunya lah. Batu Pak Tommy tentu tak mau. Sedangkan Pak Tommy ya tekanannya beraja balik. Tak Pak Tommy pengalaman coba lah. Tanya Pak Tommy kau saksi kan saksi apa kau jalih kau testimoni ya. Inyolah sakit seditu tekanannya awak ngaji. Lain dia tekanan Pak Tommy misalnya awak beraja lah main bola lah balik apa betul tak ada. Jadi itu, pertama pandai menulis membaca, yang kedua pandai bahasa. Nah, baru paham. Dipaham itu menentukanlah itu. Goyang menerimanya atau tagok, enggak Pak Bet? Atau masih lunga kabeh kok. Atau masih lunga juga kabeh kok baru kan gitu. Ya itu okeysian. Misalnya di kecian begitu ada ayat macam pantang mati itu kan bahasa bebas tuh. Pantang mati sebelum ajal kata. Kan bahasa bebas tuh. Kira-kira Itu yang berkuasa. Lain tercerna tuh. Ya berarti kekuasaan mutlak Allah kan itu kalau tak ada yang lain. Enggak, berarti kan lain tertarimo dia waktu. Bukan kognitifnya lain. Pantang mati sebelum ajal diberikan Allah. Iya pun enggak? Iya. Iya guru. Iya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya sakit-sakit, apa sih tugas? Usaha berubah. Ya berubah sekadar itu saja. Tapi kalau soal mati, yakinlah tidak akan mati doh kalau tidak tiba ajal. Percaya sama yang gaib itu ya Pak. Percaya sama yang gaib. Ya. Itu kata Allah dalam Quran. Itu pandai menulis, pandai bahasa, sudah itulah tiba sastranya atau pemahamannya. Tanya selera lain. Lain percaya aku kepada orang apa enggak. Itu kecilnya. Seseorang tidak akan mati kecuali kalau sudah diberi ajal oleh Allah. Jadi datang bahasa di Medan tuh pantang mati sebelum ajal. Jadi kalau sakit berubah. Tapi kalau sakit, setiap penyakit ada ubek, tapi tidak ada kecil sembuh dah. Sebab ada sebabnya yang menyembuhkan adalah Allah juga. Dan tidak ada yang menyakitkan. Itu tidak ada. Allah menyakitkan, tidak ada yang menyembuhkannya. Faiza maritu yasfin. Faiza maritu yasfin. Ya. Itu kalau membaca ayat lah bisa orang mengerti tidak mengertinya tata bahasa lihat terjemah bisa, cuma mencerna menelannya kan payah. Batu sama-sama ambona begitu ya dong. Kira-kira kalau begitu sakit tidak terkena besok kemati lah, tidak begitu dong. Cobalah kita akui lah bersama-sama. Iya Pak. Betul. Waktu mengakui kemati itu senang hati atau masih berdapuk-dapuk susah? Susah. Itu kan berarti masih ragu awak. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini ya, itu pembukaannya panjang tuh. Kita mulai lagi ya. Sekarang ini kan sudah ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini lagi ya. Kemarin ini sampai sini. Sudah Pak. A'tainahum minal amwal itu sudah tuh. Ini ya. Ini kan terakhir nih, kasih tanda merah. Ashabihi. Kalau ini kan sudah Pak Nawawi ya. Ini. Ya. Kembali kepada tafsir Nawawi Al-Bantani rahimahullah, tafsir Munir, atau Ma'alit Tanzil.
yang sangat bergejolak untuk mengungkap apa kandungan Al-Quran. Itu yang saya katakan tadi, sudah mengerti bahasa. Misalnya saya contohkan dulu ya, sebelum mulai ini. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, lah pandai membacanya lah. Sudah itulah pandai menuliskan lah. Sudah itu ke bahasa lain. Bi apa tuh bi? Huruf jar. Ismi apa tuh? Kata benda. Dijarkan. Allah kata benda juga, tapi dapat ilaih. Alas saya tata bahasa. Baru dulu tinggi-tinggi apa kajiannya, filosofnya. Bamangko nama Allah disebut, berarti terlibat Asmaul Husna. Sudah itu kenapa ada disembunyikan aku mulai. Terus ada lagi yang kita baca itu. Kalau bi kan huruf jar tadi dari segi bahasa. Tapi ada kok seperti Pak Nawawi mengecekan, ba itu bahaullah, sin tu sanaullah, mim tu malik. Kan ada itu. Ya. Jadi pengungkapan itu lebih luas. Padahal pada tinggi pertama tadi pandai membaca menulis, tinggi kedua pandai menerjemah. Karena awak jadi ditambah ilmu. Gunanya supaya awak ko betul-betul menjadi hamba Allah. Itu cerita ya. Takahku. Ini kan penutup ini. Siapa yang mau menginfakkan hartanya yang disebutkan oleh Pak Nawawi di sini? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabatnya. Yang jadi kaji dia mengamuh seleronya Pak Abu Bakar Siddiq mah tidak separuh dari sadonya. Karena dia yakin dengan hari akhirat. Iya kan itulah maksudnya kan awak mereka cuma jadi di stop saja tuh di renung-renung kawak baca rohnya awak lah. Tapi kira awak alun sedangkan Umar, Utsman tak sadunya ini berani sadunya. Sehingga bertanyalah Rasulullah, mahar tambah Abu Bakar, mahar tambah Allah jo Rasulnya. Itu caranya. Itu dalam rangka lah sampai ke budak Allah. Jadi nyocik magi agen betul awak manasanya. Jadi berarti kalau orang kaji-kaji kawan-kawan awak dari tasawuf, anyolah mati sebelum mati. Lain paham mati sebelum mati. Matilah kau mati sebelum mati. Pak Bet tanya lo, mati sebelum mati itu apa maksudnya Pak Bet? Mati sebelum mati itu ya berarti menganggap dirinya sudah tidak ada lagi. Hapus segala beban. Tidak, kalau soal berimpak tadi itu menghubungkannya. Ya, dia sudah menganggap dunia ini tidak ada lagi, Guru. Berarti yang nampak di matanya cuma akibatnya aja. Kurang tajam. Pak Edi ada Pak Isra? Ya, itu Pak. Karena semua harta itu kan milik Allah, Pak. Jadi yang dia nggak ada, harta ini pun milik Allah juga. Latibusinan mati sebelum mati itu kalau dipahami orang kaji tasawuf. Kalau kita sama-sama ambo betul ya, kan ada bertahan-tahan baru. Karena ada pula ayat ya diimpakkan tentu tadi wa mimma razaqnahum yum mimma. Jadi kalau Abu Bakar itu menyalahin enggak? Dan lagi dalam ayat kan ada juga Guru. Dalam ayat kan ada juga dia tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Iya kan itu makanya. Tapi kalau misalnya dikasihkannya semua bagaimana? Ya. Sebenarnya kan kita pertentangkan sebenarnya kan tapi tidak mungkin Abu Bakar seperti itu. Tidak bertentangan nama itu dong. Ya bukan di sini. Sama seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Siapa bisa mengungkapkan Rabi'ah Al-Adawiyah itu? Silakan Ibu Didi coba. Aku tidak takut masuk neraka.
Yang aku harapkan adalah cintamu. Oh ya, jadi itu mahabbah. Jadi aku salat ini bukan untuk masuk surga dan bukan karena takut neraka begitu. Aku hanyalah karena cinta kepadamu. Maka dilamar di orang lain tanya Allah, Allah cintaku. Apa itu cara? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikonan kita inu-inuan ya. Jadi ini ditutup ini Abu Bakar ditulis oleh siapa yang nulis ini? Nawawi. Ya, Nawawi rahimahullah. Dilihat nanti tafsir lain. Ini kan disebutnya sahabat-sahabat. Cuma kenapa Abu Bakar saya soroti tadi? Karena Abu Bakar dianya Abu Bakar ini ambuage biru lah. Atau dake-dake ya. Ialah sama warna sedang. Ikolah samo. Ikolah. Coba patang ambo cerita ambo kaitkan misalnya Pak Bet ke patang bertanya Musa sama Harun Pak Bet. Abu Bakar ko waktu di gua Sur ceritanya sama Nabi Muhammad. Anak ma'ana. Enggak, kan orang tuh hijrah ke Madinah. Ya. Dari Makkah. Itu menyuruh di Gua Sur. Ya. Bah kondisi waktu di Gua Sur tuh. Mencegah, menakutkan, mengkhawatirkan. Ya baca ceritanya. Kan nampak kaki musuh di bawah. Bakar khawatir tak. Tiana nampak di orang tuh? Burung merpati. Enggak, sebelum burung merpati kok. Baik, memang burung merpati di pintu gua tuh. Iya. Jadi Nabi Muhammad sama Abu Bakar kan masuk ke dalam lubang tuh. Ya. Di tengah kalajengking itu, Pak. Itu tapi ditahan dia Abu Bakar. Iya. Ini kan Nabi Muhammad di pangkuannya kan. Iya. Kakinya digigit deh kalajengking. Abu Bakar titik-titik matonya dek sakitnya kan. Iya. Iya, Pak. Nah, ada nan napunya kan kaki orang mencari itu kan Iya, nampak. Nampak di orang ko kaki ko jejak kaki ko lah nampak. Ya. Kata Abu Bakar kalau melihat lah orang tu kakinya pasti nampak nyawa. Iya. Itu kajian. Kalau dilihat orang tu lah kakinya sendiri ke bawah, tentu ke bawah nampak nyawa buah lubang. Jadi dibutakan matanya atau dialihkan pandangannya, Pak. Enggak, apa kata Nabi Muhammad ke Abu Bakar? Jangan takut, Tuhan bersama kita. Itu nang kaji. Jadilah takhaf, jangan takut Abu Bakar. Allah bersama. Di situ putihnya kaji Abu Bakar kok. Ya. Sebenarnya takut ya. Jadi Musa sama Harun begitu loh takut lainnya ambo punya salah sama Tuhan. Jangan takut lainnya, takut ya. Lah agi doa lah pakai Rabbi shrali sadri wa yassirli amri lah baca takut ya baru. Mintanya agi kawan ambo si adik ambo lah atasan ambo Harun. Lah dia agi takut ya. Terakhir kecil Allah jangan takut lah ambo melihat kalian jauh sama kan. Kini baitullah waktu sebenarnya. Alun tibo kaji itu lain apa bet? Masih disuruh bertobat Bani Israel. Jadi beradik kakak semua umat Bani Israel baru. Jadi itu makanya bisa begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan Al-Quran, yang ayat kelima itu bahwa orang yang menang itu yang betul-betul mau memberikan sebagian hartanya menurut ayat itu ya berbeda dengan Abu Bakar kok. Ya, Memberikan hartanya dengan ikhlas. Kan ada salatnya itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas tidak perlu dibaca ambo ikhlas, tidak perlu begitu dong.
Di mana ketahuannya awak kerja awak ikhlas apa enggak? Siapa bisa jawab? Nanti kira-kira. Kita tersambung. Enggak, itu idealisme tuh. Dan sebenarnya coba. Dan sebenarnya tidak maruk orang lain. Ya dari mana taunya bahasa awak kok ikhlas bahagia atau enggak? Karena ada ilmunya. Harta waktu sudah dititipkan di orang lain. Hah? Harta kita itu sudah dititipkan ke orang lain untuk hari esok. Alulai. Saya dapat. Ayo bertanding cerdas cermat. Tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri, atau tangan kiri tidak tahu diberikan oleh tangan kanan, kan gitu, Pak. Iya. Tapi itu masih masih ibarat kaji apa biasa. Dan sabananya cobalah. Oh, tidak mengharapkan balasan dari yang dikasih. Coba apa praktek? Contoh, coba contoh. Ya, kita memberi seseorang, tapi kita tidak mengharapkan balasan dari orang itu ya Pak. Iya. Harapkan Allah hanya karena Allah. Lagi contoh yang detail coba. Biasanya kalau harta kita sudah diberikan sama orang, kita sudah senang hati kita, Pak. Tenang hati kita. Kalau harta itu sudah diberikan sama orang, hati kita tenang. Tidak ragu-ragu lagi memberikan harta itu pada orang lain. Masih menipis-nipis, coba dan tajamnya lah. Ambil lagi contoh ya. Misalnya awak lebih baik ke orang tu. Itu baca roh. Mau baik orang tu kawak pun tak masalah. Tapi untuk lebih tajamnya, rupanya pokoknya awak elok kayaknya lah baik. Rupanya tiba awak dalam susah, dak kayaknya nak ada celiknya awak tu. Iya. Tak ada baliknya kan. Tak ada caliak endah segala endah, tak ada. Apa perasaan awak coba? Perasaan awak harusnya awak. Kalau Pak Bet kan pakai harus tadi. Jadi memang tidak ada pamrih do. Itu nampak ya. Ambo terasul mau payah ambo. Ibu-ibu, bapak-bapak baca dong. Lah mati-matian menolongnya tiba atas sapi. Yang lain dak kok. Tapi kata Buya Hamka guru, saya bisa memaafkan tapi saya belum bisa lupa katanya. Iya. Itu ndak yo batu-batu takana ada sekali nampak dia awak inyo. Jangan ada seketik lah. Ya awak lah lagi kayaknya awak lah takak. Berarti awak ikhlas ndak ikhlas? Ndak ikhlas jadinya ya Pak. Itu contohan tajamnya tuh. Memang mengecewakan bisa awak beragih kok ndak ada peduli awak do apa dibayar. Tapi bahasa awak sedang susah. Aku persoalannya kok. Ndak ada sapunya awak. Ndak disapunya. Ada juga sebiji seluruh nasnya Pak. Ada Allah masuklah tadi setan tadi Allah wasbisu-bisu. Lah di sekolahannya dari A sampai Z lah tamat lah kerja. Lah tergolek-golek awak di jalan lalunya. Cueknya. Jadi kalau awak misalnya awak cuek lah enggak masalah enggak awak karena memang awak menolongnya itu. Karena Allah. Calilah Allah misalnya kalau nakal orang apa biayanya. Nyonan cek dagingnya bala itu kan untuk ujian saja. Kalau enggak, kalau sadar orang lah taat orang sadarnya gini. Untuk memahaman kaji itu diajar dia Allah awak berpikir-pikir, merasa-rasa, menganalisa, menarawang itu. Jadi untuk asal bersangkut kajinya yumfikun, apa yang perlu diingat? Ikhlas. Pengertian ikhlas apa tuh? Tiada pamrih. Ya, pengertian tiada pamrih atau tuh? Tidak ada kecewa lagi. Enggak, Pak Edi tadi mulu ada mengecek tadi mah. Harta itu adalah harta Allah. Enggak ada sangkut paut awak, enggak awak punya, doa awak cek mak posanya amanah memberikan saja. Jadi ikhlas kita jadinya ya Pak? Jadi ikhlas jadinya.
Itu nan pantulan Allah jagihnya kalau kaji tasawuf afalnya lagi sifat ikhlas tuh kawa. Nggak ada menyangkut licin. Bak mangko ndak apa calik-calik itu kan ndak hartu ambo doh, ndak Pak Edi. Ndak kan ndak punya tuh. Kan betul Pak Edi ya. Ya Pak. Ya. Bak mangko apa ndak apa perasaan apa. Ambo kan kalau ibarat sebagian dari yang miliknya ya Pak. Ya, ambo cek menggeserkan saja ndak punya ambo doanya. Jadi apa banyak? Ambo ndak ada. Jadi awak pun ndak ada. Itu mati sebelum mati itu. Dan ada Allahnya. Ada dalam YouTube kajian Ustaz Malaysia yang suruh guru tonton ambo sama. Jadi saking ndak cintanya Rasulku dengan harta, kan ada orang berniat berinfak, bernazar. Setinggi musala antara emas dan dinar kau menunggu sampaikan ke Rasulullah. Orang mau waktu salat asar, ya Rasulullah sebulan itu karena tercapai niatnya dia berimpak, bersedekah, bernazar. Dia itu gundukkan harta di masjid. Ya Rasulullah, kita salat dulu. Tidak melengah Rasul sedikit kepada harta yang disampaikan kepadanya. Jadi mau kasihnya apa tuh? Kasihnya lah setinggi musala di duluan ini jadi dinar je perak ke. Rasulullah ndak keinginan untuk mencari. Adalah salat. Oh iya. Iya, jadi betul-betul. Jadi kalau melihat sadonya lah, kau milik Allah sadonya. Milik Allah sadonya. Kira-kira kalau lah seperti itu pangana orang, lah ada penyakit lah. Di hati ndak ada penyakit lah. Plong ya Pak. Plong. Iya. Nan sabana sakit tadi apa tu tembok kejadian tadi. Kalau badan kamu dia tuyo. Hati. Jadi itu malataan tu. Jadi kalau gerobak ko kabaroda kainda di lo buat tatongyam melo samo yo. Cuma nan hidup samanya dan panjang. Itu mangko mengaji. Nah, masuk ayat berikut. Jadi baru allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kolai. Kok ayatnya lah dah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu cik tu. Qablik. Iya. Jadi kalau diulang balik coba didengarkannya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ada anak kalimat allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau diulang-ulang sadonya ya. Allazina yuqimuna shalah. Allazina yuqimuna shalah. Nan ketiga kok baca ronya. Allazina yang ketiga ya. Allazina. Ambo ulang balik coba ya. Kalau menurut bahasa awak allazina yu'minuna bil ghaib kan ada wa tu. Ya. Kalau ndak pakai wa supaya paham awak allazina yuqimuna shalah. Ya. Yang ketiga allazina yunfiquna razaqahum. Ya. Allazina yunfiquna mimma razaqnahum. Itu ndaknya. Terus nang ke bawahnya allazina yu'minuna unzila ilaik. Diulang balik allazina yu'minuna bima unzila min qablik. Anan terakhir allazina yuqinuna bil akhirah. Enggak, allazina yuqinuna bil akhirah. Bil akhirah. Tapi itu enggak dibuat nan dua tu model itu tu. Itu nan maksud ambo tadi lah kajian sastra apa ini. Iya Pak. Jadi mengerti tata bahasa nahu sarab, mengerti sastra baru tanya-tanya isi hati. Dan isi hati tadi itu bergandeng sama ruh. Berceritalah ruh dan Muhammad ruh kan itu nampak bet.
Nur. Ya, kalau enggak ada duduk-duduk kaji itu, awak bertangga-tangga panjang. Nur ala nur. Lah jadi bapak-bapak, ibu-ibu ikut Nikolai. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaikum. Yang akan beruntung, cari nomor terakhirnya itu, yang muflihun atau ala hudan min rabbihim, yang akan berarti dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang beriman mereka dengan coba celik bahasa dulu. Wow. Nah, kalau kaji bahasa wak membaca lah pandai. Wow apa namanya kau? Atap. Atau Kajiannya huruf, fiil atau isim. huruf yang bermakna. Ya. Ya, huruf bermakna itu huruf apa? Atap. Alif, waw, ya, Wallazina, wa itu huruf apa? huruf atap. Yang mana yang diatapkan, yang disambungkan? Kemana disambungkan? Rozaknahum. Ya, di atas lagi yang. Jadi huruf atap itu digandeng-gandeng fiil sama fiil, isim sama isim, kan begitu? Ya, Pak. Terus allazina kata benda, huruf atau kata kerja? Isim. Mausul. Isim. Ya, isim mausul. Nanti isim mausul ada penyambung, ada sambung anak, kalimat untuk kalimat. Biasanya di belakangnya ada fiil. Ini dia. Isim mausul. Itu belajar bahasa namanya. Ya, Pak. Membaca lah bisa, menulis bisa, bahasa. Coba allazina ini kan menyambung, dia mausul. Mausul itu artinya yang disambungkan, wesel. Mausul. Kan isim maf'ul tuh, mausulun. Ya. Wasilah. Jadi disambungkan. Kalau isim mausul yang allazi ini berapa macam? 6. 6. Itu mengaji bahasa namanya. Jadi pandai membaca, pandai menulis, mengaji bahasa. Sudah pandai mengaji bahasa, baru ke sastra. Baru ditanya selero. Ya. Sastra ya. Coba dibandingkan misalnya dengan pendapat-pendapat filosof yang lain. Di sini kan disebut tuh, hidup ini beriman kepada gaib, mendirikan sholat, mau menginfakkan sebagian harta karena Allah. Karena yang punya harta adalah Allah. Terus untuk lebih mendalaminya, dia mempelajari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran akan diturun sini. Ya, ini pun masih jadi kajian awak baru. Andaknya kan bisa langsung sekali. Allazina yu'minuna bil Quran. Batu, Pak Bet. Tidak dokat buku sebelumnya. Ya, ataupun allazina yu'minuna al-Qur'ana gitu. Itu enggak. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka beriman dengan wahyu atau dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Bam, engkau asalnya enggak langsung Quran. Kira-kira, coba takut-takut. Memberi power kepada Muhammad. Untuk memberi power kepada Muhammad. Ya, bam, engkau pakai bima unzila ilaiki, pakai unzila. Iya. Karena Quran itu sudah lengkap isinya. Iya, maksudnya begitu. Jadi bukan dikarang, jadi ada prosesnya. Kan bisa wak pikiran tuh. Jadi mengaji kok jangan dipikir-pikiran lah itu kata Rasulullah, itu bodoh mengaji terus. Ya kan bisa dianalisa. Sama di atas tadi kan bisa ya allazina yu'minuna al-ghaiba. Kan bisa ya dah. Kau enggak pakai bi. Kau pakai bi, ada yang pakai bima. Oh, itu kaji siatu. Itulah kaji di atas orang yang mengerti bahasa. Kalau kaji-kaji orang yang tidak ada mengasah-asah pengananya, ya sudahlah. Galekanlah barang, makan, minum, lalu sudah itu bawa orang kan begitu dapat bet. Baik kerengkeng. Ya. Jadi memang kemampuan kau tidak akan sama, tapi sekurang-kurangnya manusia adalah makhluk berpikir. Ajar. Nah, jadi bima unzila kan di sini nggak disebutkan nggak disebutkan bil Quran.
Kan bisa ya enggak? Wallazina yu'minuna bil Qur'an unzila ilaik. Tapi dipakai ma. Ma itu apa? Isim mausul. Kenapa kira-kira kenapa pakai ma? Coba takut. Takut saya nak kau pada soge awak dulu. Karena juga ada kitab-kitab sebelumnya yang dikirim, Pak. Tapi di bawah ada dibuatnya. Wa ma Sudah- unzila. Sudah jelas Kan ma yang juga. Muhammad. Kenapa ke Muhammad dipakasi ma? Ya karena ya kepada Muhammad Quran diturunkan. Bukan. Maksud saya begini, Bu. Kan bisa saja wallazina yu'minuna bil Qur'ani unzila ilaik. Karena begini. Tapi tidak ada dalam tafsir dong. Itu makanya Jan. Jadi tafsir itu bukanlah ditafsirkan di para ulama itu lah mati senggos itu tidak begitu. Tapi hati-hati, jangan menafsirkan semaunya. Berarti ma'unzila ini nanti Quran itu dijelaskan oleh Muhammad. Itu mangkoma dibuat. Di mau Ustaz baca buku sanad. Tidak perlu dicari sanad tuh, Pak Bet. Nggak percaya sih Pak BT, Pak. Jadi ada orang membahas tuh mah, jangan bergantung-gantung sanad panjang saja. Jadi, kenapa dia pakai bi, kenapa dia pakai bima, jadi jaleh itu ya guru ya. Iya, jadi adonan Quran tuh mana, adonan hadis. Hadis kan masuk maju tuh. Iya. Kan enggak berkata menurut seleranya, tidak mayantiku anil hawa. Jadi itu mereka beriman dengan apa-apa. Kalau awak kan pakai apa-apa, dengan apa-apa yang turun kepada engkau Muhammad. Cuma ditafsirkan di sini minal Quran. Quran itu dijelaskan oleh Muhammad, itu namanya hadis. Gitu. Para orang ilmuwan karena sudah penyelidikan tinggi, akhirnya dijelaskannya. Mungkin ini maksud ayat yang 7 lapis, katanya kan nggak salah. Apa tuh Pak Bet? Pak Bet pikir-pikir aja. Dalam bertasawuf ya Pak Bet. Iko tafsir ma itu apa kalau di Pak Nawawi tafsir ma? Apa? Tafsir Bukan ma. apa-apa lah, ikut tafsirnya lah ada Pak. Tafsir ma. Quran. Minal Quran nih. Ya Quran itu bukan apa-apa lah. Iko nan perlu tafsir tuh aku. Ma akan dikasih dengan baru Pak Nawawi menyebutkannya ma itu adalah Quran. Gitu. Plus, kalau hadisnya di mana tadi itu Pak? Ya itu mangko diagih ma, begitu caranya. Jadi bisa ayat, bisa hadis. Bisa hadis, bisa pengembangan pengetahuan. Makanya tertulis minal Quran itu dari ma itu ya Pak? Iya, itu yang tafsir. Seluruh yang keluar dari mulut Muhammad Rasulullah itu adalah dasar referensi semuanya Rasul. Ya, Guru. Ya, nanti penemuan pengetahuan ya juga. Misalnya setelah penyelidikan begini-begini, terus dicocokkannya. Patut begini ayat. Kan berarti menafsirkan itu. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu bercakap-cakap dengan sahabat, itu langsung jadi hadis itu, Guru. Iya. Ya. Iya. Itu kan disebutkan apa? Yang hadis itu kan itu af'al, wa aqwal, wa taqrir, wa sifah. Itu hadis. Apa itu? Hadis itu kan berita. Jadi itu mungkin rahasianya supaya dia maksum ya Guru. Kalau tidak maksum dia kata bisa saja nanti yang salah jadi hadis yang itu. Iya, cerita maksum itu dia mananta dorongnya. Ini kaji dan nanti sebuah sadona mananta dorong. Bukan nyo dijago-jago taruh tidak begitu doh. Kata dorongnya sebelumnya out, sebelumnya meninggal diperbaiki, sebelumnya meninggal diperbaiki itu. Bukan berarti dipandu-pandu taruh itu doh. Saya lihatlah kan ada waktunya dalam apa, terus ada sahabat ngecek. Siapa ngecek tadi tuh? Iyalah batu tu banyak baca roh. Jadi pandai sahabat darinya tu kalau itu.
Lah cocok betul. Jadi mungkin paham Mbak, penemuan pengetahuan kini maju pendidikan itu menafsirkan ayat. Menafsirkan bukan mengartikan. Bukan, ya. Gitu misalnya dari embriologi dipelajarikan dalam berarti menjalehan daripada rahim itu gitu. Begitu caranya. Jadi bahwa apa ibu-ibu, jadi jangan ada mengecehan Allah lah lengkap do ya. Kalau soal tafsir kok itu mangko diwanti-wanti. Kalau menafsirkan menurut akal-akalan saja enggak boleh ya. Ya, jadi itu maka nampak kok tuh. Jadi wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Coba kalau terjemahkan menurut teksnya. Dan orang-orang yang orang-orang yang atau orang yang beriman mereka dengan apa yang dengan apa yang diturunkan dianya apa kepada kan ada huwa di sini lagi balik ke ma dengan apa yang diturunkan dianya apa atau dengan sesuatu yang diturunkan dia sesuatu kepada engkau. Engkau ini perlu ditafsir lagi nih. Engkau siapa ini? Muhammad. Kalau di Quran kan nggak ada tuh ke Muhammad. Jadi ma ini ditafsirkan oleh Pak Nawawi minal Quran. Kenapa dia pakai min Pak Nawawi? Kok disebutkannya saja misalnya Quranu gitu. Siapa bisa jawab? Kenapa Pak Nawawi menulis pakai min? Turunnya bertambah, tidak semuanya. Belajar ke tata bahasa. Min ini pengertiannya sebagian. Ya. Bukan nego seperti Taurat. Bukan itu. Minal Qur'an. Ya, bahwa dengan apa yang diturunkan kepada engkau berarti sebahagiannya antara lain Quran. Antara lain maksudnya. Antara lain dari Quran. Maka yang lain mungkin ada juga. Itulah yang hadis gitu. Bukan min itu dari aja artinya Pak. Bukan itu. Sebagian artinya. Jadi Bapak begitu cara Pak Nawawi itu kan sangat hati-hati dia tidak mau kan ini kalau unzila ini ke bahasa kita dulu. Unzila ini bentuk apa ini unzila? Mudhari. Untuk PL mana fi'il mudhari unzila? pasif, PL madi pasif. Ya, fi'il madi pasif. Ya. Kalau fi'il madi pasif yang dicari fa'il atau naib? Naib. Naibnya apa di sini? Wah. Wah. Balik ke Maya. Maka aturannya Pak Nawawi membuat begini aja. Bima unzila ilaika al-Qur'anu. Kan al-Qur'anu jadinya. Iya, Pak. Kenapa al-Qur'anu dibuat naib fa'il? Ya, karena dia kan baris depan sama ganti huwa al-Qur'anu. Tapi dipakainya min. Antara lain yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Nanti apalagi yang disebutkan hadis. Gitu ya. Jadi kalau begitu setelah kita mengerti ada ayat nanti mengatakan apalah tadabbarun. Kenapa tidak kamu tadabbur? Itu makanya ada spesial kajian tadabbur Quran.
Tadabbur itu menalar apa sebenarnya maksud. Tapi hati-hati, tidak seenaknya menurut ayat. Ya, itu maka Ibnu Katsir yang menatanya, yang bagusnya adalah ayat dengan ayat menjelaskannya. Kalau nggak ada ayat dengan hadis. Kalau nggak ada hadis itu dengan amalan orang Madinah. Karena Nabi Muhammad lama hidup di Madinah. Kalau nggak ada lagi boleh dengan pikiran, tapi dengan hati-hati. Gitu. Jadi ada apa? Jadi itu makanya agama Islam atau mungkin agama lain nggak tahu lah ya. Yang jelas agama Islam sangat ada hubungannya untuk kebaikan hidup berbangsa bernegara gitu. Jadi bukan untuk pribadi-pribadi saja. Ya, jadi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Ya. Izin bertanya, Bu ya. Izin bertanya, Bu ya. Ya, silakan. Bastian ya. Iya, Bu ya. Nah, Tadi ya, kata silakan, Bapak, Bastian. makna min di sini itu bermakna sebagian. Jadi saya izin bertanya, Bu ya, berapa banyak makna dalam bahasa Arab makna min ini, Bu ya? Oh, nanti lah itu. Itu. Sehingga bisa menentukan ini maknanya sebagian loh gitu. Bu ya. Oh ya, itu kan ada apa namanya dulu kajiannya kita belum langsung lagi apa? Mana huruf jar, Pak? Mana huruf jar? Ya, makna huruf jar. Dulu sudah mulai dipelajari apa itu? B. Apa mulai dulu? B ya. B itu dijelaskan orang itu sebanyak 13 ya. 13 ya. Kalau min belum lagi sebagian. Jadi itu maksudnya. Jadi ini depending dulu ya. Kalau diterangkan Manhaj ini saya serak. Ya, Bu ya. Itu makanya yang saya sebut tadi itu. Jadi sudah pandai menulis, pandai membaca, kemudian bahasa. Bahasa pun bertingkat. Jangan sekaligus. Kalau bahasa ini diajarkan sekaligus, atau duduk orang lain tidak jago-jago lah. Itu ada satunya Zoom lah. Goibnya. Itu lari ya, Pak. Ya, goibnya. Coba kan santiang orang Inggris tuh dibuatnya bertingkat. Ada elementary, ada elementary apa Ibu Sabrina? Ada elementary, intermediate, ya intermediate, ada advance. Itulah. Dia Arab waduh, tapi nampak dia mau teori-teori majan apa tu sekaligus. Coba cari dia apa di gambar-gambar orang majan. Entah kok muridnya memanglah pintar pulus ada. Ya, jadi lah Ustadz Bastian ya. Ustadz. Ya. Ya, Min. Ya, nah, Randa Bastian namanya ya. Nah, jadi ini dia. Terus ada wa-nya lagi di sini. Andai kata tidak ada wa, ini waw apa nih wawnya? Wa atap juga. Wa atap juga. Andai kata tidak ada, ini atap itu kan di kapi, di bawah ketiak, di suruhan saja, dan induknya dihilangkan. Coba kalau dihilangkan wawnya ini bagaimana aslinya? Coba. Allazina yu'minuna bima unzila ilaik ya. Yang kedua, allazina yu'minuna unzila min qablik. Bima, jangan lupa B-nya dipakai. Bima unzila min qablik. Itu. Dua jadi. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Ulang balik. Allazina yu'minuna bima unzila min qablik. Min qablika. Ini pun ma pula ini. Kan nggak disebutkan Taurat, nggak disebutkan Injil, nggak disebutkan apa? Jadi apa-apa yang itu, Pak. Apa yang diturunkan sebelumnya. Ya, dari sebelum engkau. Ini. Sebelum engkau apa nih engkaunya? Engkau Muhammad. Kepada Muhammad. Ini yang tanya Pak Ustadz Bastian tadi. Kalau min kan sebagian sebelum engkau nggak begitu. Memang ini arah. Kalau ini minnya dipakai Pak Nawawi min, tapi itu ya kan gitu itu cara-caranya. Nah, apa di sini tafsirnya?
Apa bacaannya di Pak? Ini mengganti dulu. Pembaca sampai nantilah yang ini ya. Sampai sini aja. Ya. Coba Ibu Sabrina baca dulu, mulai. Wa ma Mulai. unzila. Wa ma unzila. Wa ma unzila min qablika ala sa'iril anbiya'i minat taurati wal injili Was. waz zaburi. Udah. Ya. Coba Pak Edi membaca lagi. Membaca sadonya kini. Lambek-lambek. Kalau perlu makhrajnya. Makhrajnya benar ya Pak. Membaca. Auzubillahi Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma unzila min qablika ala sa'iril anbiya'i minat taurati wal injili waz zaburi wa ghayriha. Singgah dulu. Ya, di halaman beda. Coba kita minta Pak Tommy. Coba Pak Tommy, goyang lidah tuh. Ma unzila min qablika. Terus ayati minal anbiya'i minal taurati minal jaburi. Lah kalau mulai itu lah mulai itu. Alhamdulillah. Pokoknya bisa. Kalau nan lidah tuh kan apa peragaannya. Nan sabana di hatinya lepas tuh. Enggak apa bet? Laluri itu. Laluri di hati, cuma di gerobak kok terserak-serak baru. Kok dikunci lama-lama ya. Dari madrasah lah, halo madrasah. Halo Pak. Halo Ustaz. Ya, wa ma unzila min qablika ala sa'iril anbiya'i minat taurati wal injili waz zaburi. Ibu Eti ada Ibu Eti? Ada Pak. Ya, Ibu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma unzila min qablika ala sa'iril anbiya'i minat taurati wal injili waz zaburi. Nah, enggak kasadonya lah ya. Lah bukan berarti nah sekarang itu ditafsirkan tuh. Kalau ala sairil anbiya'i minat taurati wal injili waz zaburi, tafsir dari mana tuh? Dari Nawawi. Ini kan dari Nawawi nih. Bukan. Tafsir Nawawi kok mana maksudnya ditafsirkannya dari sairil anbiya'i sampai zabur. Unzila min qablik. Ma unzila min qablik. Iya. Ya. Tapi nan ditafsirkannya nama sebenarnya kalau unzila min qablik kan kasadonya tuh. Nama yang ditafsirkan itu. Ma. Itu nan ma. Kalau manan dia teh bima unzilaika namanya ditafsirkan Pak Nawawi manya. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Di bawah. Ya. Itu mang kok heran awak orang yang pakai Taurat Injil kok makan babi. Bila direvisi undang-undang. Itu jangan dituduh oleh itu pertanyaan. Jadi kenapa tidak puasa? Kenapa tidak naik haji? Gitu ya. Sehingga situnya dan ditambah-tambah. Tanya aja Guru. Ala sa'iril anbiya itu apa maksudnya Guru? Ala sa'iril anbiya itu apa maksudnya? Oh, artinya lain. Ya, artinya lain. Soal arti lain. Saya dapat pengertiannya sa'ir. Semua, keseluruhan. Bentuk apa ini? Bentuk kata dulu coba. Sa'ir. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Sa'ir. Ya, jadi seluruh. Artinya keseluruhan. Ya, kalau ambiya itu bentuk apa ambiaknya? Jamak dari Nabi. Jamak taksir apa mu'anas atau? Jamak taksir Pak. Taksir. Taksir. Apa tunggalnya?
Nabiyun. Nabiyun. Iya, Nabiun. Coba buat 1, 2, 3. Coba buat. Nabiun, Nabiyun, Nabiyun, Nabiyani, Nabiyani, Anbiya. 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 Tapi ada juga Nabiyuna. Nabiyuna. Ada. Ya. Nah, jadi gunanya jadi apa? Guna-guna kenapa dibaca Anbiya'i? Coba Pak Ya, Basian. mudafun ilaih, Pak. Dari Mudafun sana. ilaih. Ustadz Basian dong. Ustadz Basian, kenapa ilaih. dibaca Anbiya'i? Karena posisinya sebagai mudhafun ilaih, Buya. Kalau mudhafun ilaih majrur. Mudafun ilaih dari sa'iri ya. Sa'iri. Itu pelajaran apa? Tapi mungkin saya yakin Pak Basian sudah ingat juga pelajaran lama. Kalau di bahasa Arab kan pelajaran keberapa ini kalau buku jilid 1? 2 kata benda diterangkan menerangkan. Mudhafun ilaih. Buku 1 pelajaran keberapa itu? Iya, Buya. Iya, pelajaran kelima. Pelajaran keempat, Pak. Kalau keempat yang menerangkannya kata ganti. Kelima ya. Kepunyaan. Baik. Oh, ya. Kalau yang kelima Majalah. mudhafun ilaih. Kemudian minat Taurah, Injil, Zabur. Coba nanti cari apa arti dari Taurah, apa arti Injil, apa arti Zabur. Arti Quran apa kalau Quran? Bacaan. Bacaan. Ya, boleh. Kebersamaan, bacaan yang lengkap. Ini kan ada alif sama nun. Tapi kalau arti Taurah belum mau cari lagi. Apa yang Taurah ini? Apa yang Injil? Bacaan yang sempurna, Pak. Iya, kalau Quran bacaan sempurna. Kalau Taurah sudah lihat? Enggak. Coba tanya sama saudara kita orang penganut Taurat. Google. Taurat. Ya, tanya Mbah Google boleh. Injil. Nah, tanya siapa nanti juga bisa. Rar sama Sofyan Hadi. Ya, nantilah. Ya, nanti aja itu. Ya, nah, Pak. disambung. Ya, Pak. Ini. Yang belum membaca tadi, sebab Pak, apa ini? Ini makanya agak sedikit. Yang bagusnya ini dikebawahkan dulu ya. Gitu. Iya. Silakan coba Pak Bet. Pak Bet dah lah tadi. Belum. Silakan Pak Bet. Rajim wa ghairiha. Wa ghairiha. Ya kan tampungannya Guru. Wa ghairiha. Ya. Diulang-ulang dari hati balik supaya rancak. Allah sa'iril anbiya'i. Itu nan perlu mengaji tajwid itu. Ditekan membaca di 1 gitu. Alasa sa'iril anbiya'i minat Taurati wal Injil wal Zaburi. Terus? Waghairiha min sa'iril kitabil. Ditekan suaranya min gitu. Min sa'iril kitabil. Gimana tuh? Min sa'iril kitabal. Sabakat kutubi. Itu. Ulang. Min sa'iril. Ulang Pak Bet. Min sa'iril kitabal. Jangan kitaban, tapi mudhafun ilaih. Kutubi. Ulang. Min sa'iril kitabil. Kenapa kitabil? Kutub. Kutub bentuk apa ini kutub? Jamak, taksir. Min sa'iril kutubil. Kutub ya. Jamak. Itu makanya mungkin kutub. Kutub itu kalau kutub utara, kutub selatan apa itu? Bahasa Arab, bahasa Inggris? Kutub. Atas ya. Karena ada kutub utara, kutub selatan ya. Iya. Bahasa Arab itu bahasa Inggris. Arab. Kutub. Iya kan kutub.
Orang Inggris nggak tahu saya entah apa sebutnya, nggak tahu lah. Ketiga. Antara orang Inggris membuat terjemahkan kutub atau memang kutub dibuat terjemahkan Inggris. Mana yang duluan tuh? Coba, kok Pak Bet menalar tuh. Kutub. Dulu lah bahasa Arab, Guru. Apa fakta yang mendukung lain? Ada PL-nya, PL matinya. Bukan fi'il madinya kok. Lain takkan pas Vasco da Gama. Iya. Vasco da Gama. Vasco da Gama itu siapa? Penemu apa Pak? Amerika. Yang benua-benua kan? Iya. Terus siapa muallimnya dulu? Orang Islam. Itu makanya kutub itu pengertiannya penuh rahasia. Banyak kitab, banyak catatan. Penuh catatan ya. Dari mana sanatnya tuh enggak bisa pikirnya tuh. Sampai kini enggak terjawab. Kan tapi awak makhluk berpikirlah, nenek moyang awak lah, wa 'allama Adam al-asma. Maka sayang 1000 kali sayang pikiran ini habis untuk menghayal-khayal aja. Mengikuti selera setan. Hendaknya yang benar-benar lah. Jadi sairil kutub. Terus apalagi siapa tadi baca Pak Bet, silakan. Sairil kutubis. Kutubis sabikati. Kenapa dibaca sabikati? Sifat dari Alkitab. Betul. Kenapa dibaca kutubi? Nah, dia mudaf. Masih kurang tapi Pak Edi. Karena dia mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Kenapa dibaca sairi? Karena jar dari Iya, itu melenggak kakung tuh. Kenapa dibaca ghairi? Karena apa juga di ghairi diatapkan ke ya. Boleh diatapkan ke Zaburi, boleh diatapkan ke Injili, kan ke bawah. Ya. Taurati kenapa dibaca Taurati tidak Taurata? Ada min. Amin. Tempat mengatapkan itu ke bawah, maka ghairi ikut ke bawah, kan gitu. Terus sedikit lagi Pak Bet, diulang lagi. Coba lambat-lambat membaca tajwid lah. Ikut juga lah waktu Ustaz Basbian. Indah alal Qur'ani. Jangan dari atas, ulang dari pakai tajwid coba. Ala syairil coba. ala syairil anbiya'i ditekan dianya tuh. ala syairil anbiya'i minat taurati wal injili wal injili. Di ji itu ditekan suara. Wal injili wal zaburi taurati min syairil kutubis syairil kutubil sabiqati alal Qur'an. Salah baca. Sabiqati ditekan suara panjang tuh. Kamu pandai ke guru. Syairil kutubis sabiqati alal Qur'ani. Alal Qur'ani. Tiga alif. Begitu caranya. Jadi ya begitu. Itu makanya kenapa mesti bahasa Arab? Untung ada bahasa Arab mempersatukan awak. Jadi sehingga sholat di Makkah serentak. Coba nasib yang nggak berbahasa satu kan bingung. Tiba negari lain awak pandai bahasa apanya, bahasa Batak. Tiba di Jerman bahasa nganggo. Ya. Nah itu dia. Jadi yang tafsir daripada ma itu, ini dia. Syairil Anbiya. Jadi yang diturunkan kepada nabi-nabi apa itu?
Ya, yang antara lain Taurat, Injil, Zabur, dan lainnya. pakai dan lainnya kok Pak Nawawi membuat. Coba takut kira-kira dan lainnya itu. Zabur, Injil, Taurat. Hadis tuh Pak. Hah? Hadis Suf. tuh, Pak. Oh, mushaf yang lembaran-lembaran itu ya Pak. Ya, lembar-lembaran itu. Lalu timbul pertanyaan, lembaran itu apa masuk yang dipakai Siddhartha Gautama atau Konghucu dan lain-lain? Mungkin. Masuk, cuma tadi direpiti. Ya, itu makanya dilihat dulu. Makanya ada ayat, siapapun orangnya, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, di ayat itu entah 2 kali, banyak itu dalam Quran. Man aman itu petesnya itu, man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi, oh iya Pak. Ada ayatnya itu, ulang-ulang. Jadi Al-Baqarah juga tuh. Ala kutubis sabikah. Kenapa dibuat sabikah? Siapa bisa jawab? Kenapa tidak sabiki? Karena dari itu kan jabatannya jadi apa tadi? Jadi naat. Naat man'ut. Ya. Coba bahasa Indonesia lah, kalau bahasa Indonesia bingung juga ya. Nanti banyak buat. Jadi naat, jadi sifat ya. Karena sama-sama pakai alif lam itu ya Pak. Iya. Sama-sama pakai alif. Nah, sekarang kenapa dibuat ini laki-laki atau perempuan sabikah? Perempuan. Kenapa dibuat sifatnya perempuan? Tidak Karena dia kutubi itu dari Pak. Kutubi itu dimanai dengan banyak jamak taksir itu perempuan. Kutub jamak apa itu? Taksir. Jamak taksir. Kan bukan jamak perempuan. Bagaimana olahnya lagi kalau jamak taksir? Jamak taksir. Tunggu dulu Ustaz Bastian, coba kenapa kutub itu jamak apa Ustaz? Taksir ya. Taksir. Kenapa dibuat sifatnya perempuan? Ada dia mulia. Dihukum dengan Apa Pak Edi? Iya. Taksir itu bisa dihukum dengan perempuan, Pak. Jamak taksir kalau berakal, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Kalau dia berakal, boleh 2 sama dia. Sekarang kutub ini berakal atau tidak? Tidak berakal. Tidak. Berarti dihukum perempuan. Ya, perempuan 1. Itu makanya sabikah 1 pula. Begitu. Lai paham ya? Baik, Pak. Setelah Pak G tahu baru lupa. Jadi apa terjemahnya? Jadi maksudnya bima unzila min qablik, ma itu maksudnya sekalian atau atas beberapa nabi-nabi, yaitu dari Taurat. Taurat siapa yang menerima? Nabi Daud. Zabur Nabi Daud ya. Taurat Musa alaihissalam. Nabi Musa ya. Musa, Pak. Injil Nabi Isa. Zabur Nabi Daud. Wagairah dan musab-musab lainnya. Nah, dari sekalian atau semua kitab-kitab yang terdahulu atas Quran. Percaya. Nah, sekarang kita misalnya diambil Taurat, laba tuka-tuka, diambil Injil laba ganti-ganti, ditanya bang aku udah ganti. Aku kepintaran suhunya ke Pak. Ibalalnya Wak. Kami menafsirkan ra'yi maksudnya. Kami menafsirkan secara ra'yi. Iya, jadi bisa seperti itu. Awak enggak. Nah, sekarang itu urusan dia lah. Nanti kan sama-sama ya di SPJ kan. Ada ayatnya itu apa? Nanti diselesaikan apa-apa yang perselisihan. Yaumal qiyamati fi ma kanu yakhtalifun. Ya, nanti diselesaikan di akhirat. Jangan diselesaikan di dunia ini.
Ya. Jadi kalau kehidupan kita ini apa maksudnya? Ada saya lihat apa tafsir dari Pancasila bertuhan yang Maha Esa. Saya lihat ada hanya mengatakan tidak kita bersalah-salahan. Sebenarnya bukan itu aja tafsir. Itu makanya berganti pemerintahan, Pancasila dicari terus tafsirnya mengarah mulai dari pertama. Kalau masa Pak Bung Karno belum ada tafsir Pancasila. Cuma di apa itu demokrasi terpimpin. Cobalah belajar puluh di negara ambo dari orang penerangan. Jadi kalau sekarang nampaknya kalau Pak Harto ada dulu penjelasan sekian butir. Nah sebenarnya kalau di awalnya kita lihat maka soal bertuhan itu bukan bertuhan bangsa Indonesia gitu, bukan gontok-gontokan, tapi dengan adanya bangsa Indonesia sadar bertuhan maka kesejahteraan yang 4 itu akan cepat terwujud gitu. Maka bukan soal perpecahan agama. Rasa sama batuhan sadonya balalai tentu elok lai capek awak berkasih sayang pembangunan makin cepat gitu. Bukan berarti supaya sembahyang panjang. Tapi kata Buya Datuk Palimukayo waktu penataran PMP guru. Kata Buya Datuk Palimukayo nyatanya ke para pejabat, kalau di Buya ajaran agama kan ada pembawanya khusus tu dasarnya. Rasul. Bila aku siapa pembawanya nak bisa Buya tiru. Tak ada orang berang sebenarnya ke Buya. Sebenarnya lah bisa tu apa tu? Jadi misalnya ya masalah-masalah apa di negara ini bersangkut kepada bagaimana supaya kita jadi hamba Tuhan begitu aturannya. Jadi bukan semena-mena begitu. Itu sebenarnya maksud, bukan tanda Indonesia. Kalau dari Muhammad Yamin antara lain memang sebutnya karena Nusantara ini semuanya penghuninya mengakui Tuhan. Pokoknya kalau dilihat rumusan kenapa Pancasila itu dulu dari sejarah terus sampai ke sekarang entah diamalkan orang entah dibaca-baca saja nggak tahu lah. Kalau masa Pak Harto lumayan kan diterjemahkan, dijabarkan gitu. Kalau dulu masa disebut pakai bertakwa kepada Tuhan lagi. Sekarang lah mulai ngambang ya. Mudah-mudahan nanti generasi berikut mau mengkaji lagi. Ya memang sudah finish tapi penafsirannya. Nah kita teruskan aja. Kalau itu nanti pakar-pakar apalah. Ya pakar-pakar lagi. Jadi ini maksudnya untuk kebahagiaan hidup pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, umat manusia di muka bumi, maka mempercayai kepada wahyu-wahyu Tuhan. Al-Quran. Baru ini yang kelima, yang keempat ya. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini kalau nggak ada wow di sini, berarti wow ini mengulang apa ini? Apa yang di kapiknya? Apa yang tersembunyi, tersisip sini? Coba. Minuna. Tidak, kan berarti ada yang dipotong ini. Disambung. Apa? Wow apa wownya? Berarti bagaimana apa yang disembunyikan sebelumnya? Unzila. Hah? Unzila. Siapa dapat dari ulak karang? Apa itu yang disembunyikan sebelumnya? Min qablik. Yang di atas. Min qablik. Di wallazi. Coba Pak Edi. Wallazi na yu'minu bima unzila. Ya, diteruskan saja. Wallazi terus wallazi na yu'minu ma unzila min qablik. Kalau menurut biasanya ini wallazi yu'minuna bil akhirah. Nah, gitu. Oh, yang dari atas, Pak. Kalau menurut dari atas, tapi kalau karena yang diatapkan itu sebenarnya yukinun diatapkan pada yu'minun, nggak perlu diulang yu'minun. Jadi wallazi bil akhirati kan itu diulang tuh.
Walladzi Yang diatapkan itu bukan ke fiilnya. Kalau diatapkan fiilnya lagi, kacaunya. Jadi wallazi yu'minu bil akhirah hum yuqinun. Enggak begitu. Jadi wallazi, tapi boleh juga, tapi yang pasnya wallazi yuqinuna, wallazi hum yuqinuna bil akhirah. akhirati. Tapi Allah mengungkapkan enggak begitu. Wallazi bil akhirati hum yuqinun. yuqinun. Gitu. Jadi yang dihilangkan ganti wa ini apa? Hanya Allazi. allazi. Ya. Ataupun kalau mau dipakai nggak apa. Itu yang perbedaan bahasa. Bisa saja nanti wallazi yu'minuna bil akhirah. bil akhirah. Kan itu makanya ada tingkat iman dengan yakin agak beda ya. Kalau beberapa ulama menafsirkan. Kalau iman umum, kalau yakin sudah lebih detail gitu. Jadi bisa juga itu wallazina yu'minuna bil akhirah, terus hum yuqinun. Bil akhirah hum yuqinun. Hum jadi apa gunanya di sini? Hum yuqinun mutada. Mana kabar? Yuqinun. Yuqinun. Tapi kalau pakai ini tadi tentu allazina pokok kalimatnya. Ya. Ini yang diceritakan misalnya Ustadz apa itu? Saya lihat ada antara lain kalau dia pakai apa namanya? Pakai apa namanya? Kalau pakai marbutah ini memang nggak ada lagi di belakangnya kan. Tapi kalau akhir masih ada. Kalau akhirah itu kan pakai alta marbutah. Akhir. Iya, Pak. Ya, berarti nggak ada kehidupan setelah hidup itu lagi. Memang itu sudah terakhir. Jadi dunia ini ulah. Jadi dengan akhirat mereka yakin. Jadi bahwa Pak Ibu sampai sini dulu, nanti tafsirnya besok hari apa? Besok. Hari Minggu. Iya. Besok tafsirnya lagi. Karena ini sudah lewat. baterainya pun sudah habis. Nanti kalau baterai pencasnya di dalam. Jadi bahwa ingat itu pertama beriman kepada gaib, perdalam, kedua mendirikan sholat, perdalam, ketiga menginfakkan rezeki, keempat mengimani Al-Quran dan kitab sebelumnya, kemudian kelima yakin dengan hari akhirat. Ini ayatnya yang ayat 4 ya, bukan keempat. Ilahuna faqat la'allana fahimun la'allana alimun awalan alimun la'allana fahimun amilun mukhlisun. Aywa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma apa sambungnya? Allahumma faqihna bid-din. Itu beda-beda tuh. Ada yang Allahumma kalau sudah sholat kan Allahumma antas salam. Itu kata biasa. Kalau ini enggak fi'il amar dia. Allahumma firli boleh. Itu hanya Allahumma faqihna bid-din wa alimnal hikmah. Hikmatu. Wa alimna hikmata. Ya, wa alimnal hikmata wa ta'wila. Apalagi yang minta diajarkan kepada yang punya ilmu, kepada yang punya diri. Wa alimnal logatal Quran. Nah, kalau logatal Quran itu dia membaca, menulis, tata bahasa, maksudnya itu dia. Semuanya. Ya, bukan baca-baca begitu saja ya. Wa alimnal hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran. Nah, ada kemiripan persamaannya wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa arti Arab? Arti Arab apa? Berubah-ubah. Iya.
Jadi Arab itu berubah karena dia padang pasir. Betul kata. Jadi itu maka i'rab itu berubah-ubah. Berubah-ubah. Ya, tapi kalau pendirian jangan bikin berubah-ubah. Ya. Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Aywa, la'allana. Salam. Banyak Buya.